Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedan Bariba dengan NIM 621 142 0041. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak literasi digital untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu literasi digital. Apakah itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif literasi digital adalah 1. Untuk membantu proses pembelajaran. 2. Dapat membedakan sumber belajar yang benar dan memberikan manfaat. 3. Membuka peluang bagi guru agar produktif dalam menciptakan media ajar digital. 4. Memperluas jaringan pertemanan. 5. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. 6. Sebagai media promosi dalam bisnis. 7. Mengetahui cara bersosial media yang baik dan benar. Manfaat literasi digital. 1. Menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Dengan adanya e-learning dan banyaknya materi-materi belajar dan mengajar di internet, para pelajar dan pengajar akan menghemat waktunya dalam memperoleh materi atau memperoleh jawaban, karena dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan dapat diakses dengan mudah. 2. Belajar menjadi lebih cepat. Dibandingkan dengan mencari referensi yang berbentuk cetak, maka akan lebih cepat dengan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus, glosarium, yang berisi istilah-istilah penting. Maka dengan adanya literasi digital, mahasiswa dan para pengajar akan lebih mudah memperoleh referensi dan materi-materi sesuai dengan kebutuhan. 3. Membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seorang akan pergi umroh atau naik haji, maka akan merasa aman apabila membaca berbagai macam informasi khusus tentang umroh dan haji sebelum berangkat umroh dan haji. 4. Selalu memperoleh informasi terkini. Dengan literasi digital yang mudah diakses, tentu saja perkembangannya pun ikut cepat. Informasi akan berkembang dan diperbarui setiap saat dengan mudah dan waktu yang cukup singkat. 5. Selalu terhubung. Penggunaan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk berkomunikasi, maka dapat membuat orang akan selalu terhubung dalam hal-hal bersifat mendesak dan penting. Saat ini kita lebih mudah mengakses segala informasi tanpa perlu datang langsung ke sumber informasi, karena kita dapat menggunakan aplikasi untuk mengetahui informasi tersebut. 6. Yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Literasi digital membuat individu
dapat membuat keputusan menjadi lebih baik, karena dalam mengambil keputusan seorang individu akan mencari dulu sumber informasi yang terpercaya sebelum mengambil keputusan. Banyaknya informasi yang tersebar di dunia digital membuat kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan mengambil keputusan. 7. Membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Brian Wright, di Indonesia banyak konten yang berisi gambar atau video yang bersifat menghibur. Oleh karena itu, dengan mengakses internet bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Ada banyak konten digital yang dapat menghibur kita dikala saat sedang jenuh dengan pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Kita dapat mengakses konten yang kita inginkan dengan tujuan dapat memperbaiki mood kita dan dapat bekerja kembali dengan keadaan hati yang senang. 8. Mempengaruhi dunia. Di dalam internet terdapat tulisan-tulisan yang dapat mengaruhi pemikiran para netizen yang melihatnya. Dengan penyebaran melalui media yang tepat akan memberi kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan kehidupan di masyarakat. Dalam perkembangan zaman seperti saat ini, sebaiknya kita lebih solutif dan tegas dalam menerima informasi yang masuk atau yang kita lihat di internet. Sebaiknya kita mencari dulu sumbernya sebelum kita mempercayainya, supaya kita tidak termakan berita hoax dan menyebabkan perselisihan di masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.